Roy, kalau yang kamu lihat, apakah Mas Riko ini perlu untuk bertemu dengan keluarganya wanita ini? Perlu. Dia bilang gini, ini yang saya terjemahkan bukan bahasa dia ya, tapi saya membaca pikirannya aja. Kenapa waktu itu kamu tega ngelakuin itu? Dia bertanya. Aku juga kesel dengernya. Itu dia nangis-nangis sambil ngomong, kok kamu tega ya ngelakuin itu sama aku? Saat itu saya labil kan. Kecewa dan sakit hati pasti. Sakit hati karena udah menyerahkan semuanya, cintanya, kehormatannya, tapi tidak mau bertanggung jawab dan justru malah disalahkan. Iya, serem banget loh beneran. Warnanya biru ke atas. Kamu sih harus tobat banget sih. Dan minta maaf sama keluarga. Saya juga hancur hidup saya sekarang. Hancur seperti Istri apa? saya juga menceraikan saya karena sering saya marahin, saya maki-maki karena saya nggak fokus lagi. Menurut Anda salah siapa itu? Ya karena jiwa saya sekarang malah tambah labil, bawaannya ketakutan terus. Ya ini salah saya. Makanya kenapa ya saya begini gitu loh maksud saya. Saya pengen ini selesai. Sampai dia waktunya selesai, waktu kematian dia yang benar-benar selesai, yang beneran, dia akan masih stay di sini. Oh, sampai benar-benar waktunya dia meninggal. Iya. Karena saat itu meninggalnya bukan Bukan yang seharusnya, bukan yang ya. seharusnya. Saya mau kalau misalnya ini diselesaikan, kamu langsung ke keluarganya minta maaf Iya, deh. iya. Itu Tahu nggak aja keluarganya di penyelesaian. mana? Tidak ada jalan lain di sini. Cuma itu. Cuma itu. Tahu keluarganya di mana, Mas Riko? Saya nggak tahu. Waktu Harus. SMA, saya tahu rumahnya di daerah. Harus saya tahu sekarang. Harus cari tahu lah. Bisa cari tahu dong pasti. Harus. Harus. Bisa. Di sini udah zamannya sosial media, Iya. apa segala Iya, macam. Lewat dan- teman-teman. Iya betul. Penderitaannya dia bertahun-tahun, masa mas cari data dia aja nggak bisa kan? Sebenarnya dia pengen ajak kamu, Ajak kemana? Roy? Kemana? Maksudnya ajak ke dunianya dia. supaya kamu bisa loncat dari balkon. Depresi dan bunuh diri juga Betul. ya. Mempermainkan pikiran dia sehingga dia depresi. Saya Aku nih ya, tahu. Mas Riko, kamu tahu nggak? Dia bilang gini, syukurin lu sampai sekarang finansial kamu. Itu yang saya tahu, finansialnya berantakan. Emang Nggak ada. Iya betul. pengaruh ya. Kata dia. Roy bisa tahu. Dia yang kasih tahu. Saya sampai ke titik nadir sekarang, hancur. Dari saya naik di kantor, sampai saya akhirnya jatuh, sekarang drop. Saya bercerai sama istri saya. Beliau bilang itu salah satu itunya kayak karmanya, balasannya. Soalnya tadi beliau ngomong rasain sampai sekarang ininya tidak stabil finansialnya. Kayak ditutup ya rezekinya ya. Irisnya, dia sebenarnya perempuan ini juga dendam plus sedih gitu. Kalau dia ini hidup nih, dia teriak-teriak gitu pasti. Itu semuanya datanya ada di. Namanya siapa sih yang kau panggilan ke dianya? Namanya Terluka hati ya, sehingga menjadi arwah gentayangan dan dia masih gendong-gendong terus. Saya lihat tunggu satu lagi. Kamu bawa jimat ya, Riko? iya, Bolehkah saya lihat? boleh. Saya ambil dulu. Kok dia bawa jimat Kursinya sih? serem banget loh. Ini Bangku masih ada di kosong. sini. Apa mungkin zaman dulu tuh seperti itu ya kayaknya? Aduh, itu apa Karena lagi? kan tabu ya, jadi kayak hal gitu tuh aib sekali kan. Jadi banyak orang yang sekarang tuh Ini yang nutupin semua. saya taruh di kamar Tidak saya. aman sekali. Ini yang ditaruh di kamarnya Iya. Mas Riko. Dan airnya ini selalu sebelum saya tidur, saya cipratin ke ujung-ujung kamar itu supaya dia menjauh dari saya. Tapi kenyataannya sampai sekarang tetap aja begini gitu. Dia selalu mendatangi saya terus. Ini dapat dari mana, Mas Riko? Saya pergi ke dukun. Airnya juga dalam. Iya, Ada ritual yang dilakukan untuk
Apa nggak tahu mandiin atau menyimpan ini? Pokoknya dukun itu bilang ini setiap malam dupa ini harus saya bakar. Terus kemudian airnya ini saya cipratin ke setiap sudut ruangan. Airnya pernah habis dong. Iya, Saat habis, saya datang lagi ke dukunnya. isi lagi air dari dia. Iya. Saya punya pendapat yang berbeda di sini. Sosok bilang apapun yang dibuat itu tidak akan ngaruh karena apa ya? It's not the solution gitu. Ini bukan solusinya, bukan penyelesaian. Ya, dia tuh tenangnya ketika udah terungkap kasusnya. Iya. Ini nggak ngefek gitu loh. Iya. Nggak bakalan bisa Nggak bikin nyelesain Desi masalah ya? tenang, Mbak Desi. Iya. Saya akan datangi orang tuanya, saya akan minta maaf. Tapi kalau orang tuanya akhirnya nyuruh Mas untuk apa namanya ke yang pernah berwajib gimana? Iya, saya siap. Karena hati saya nggak tenang. Saya pengen tahu juga apa isi dalam potnya itu ya kalau dibuka. Air ya? Air. Coba saya lihat. Itu no, ditumpahkan saja. Oh iya, tumpahin lagi. Lagi semua sampai habis. Itu apa ya? Kok ada yang... Saya nggak tahu itu apaan. Coba kamu keluarin lagi. Coba ambil mas. Coba Mas Riko ambil, keluarin. Rezeki ya? Coba keluarin. Kan punya kamu harus tanggung jawab. Kamu Coba yang buang, memulai. keluarin. Saya Tumpahin semua. cuman air doang. Itu tadi ada yang di dalamnya yang gerak-gerak. Saya nggak tahu ini ada ini. Apakah keluarin. kamu yang melakukannya? Apa sih? Tadi ada kayak nggak tahu apa, tapi kayak ada binatang di maksudnya dalam kamu buang aja yang bergerak. Dipercayain nggak bisa ya di situ? Oke. Oh baik. Tuh ada Saya minta isinya loh. martil. Tuh. Tripang. Minta maaf sama jangan kayak gini-ginian. Kelabang ya? Malah makin ngundang jin-jin lain loh nanti. Nggak ngefek nih. Ini dari Desi ya. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya minta maaf. Saya nyesal, bener-bener menyesal saya. Itu hidup ya? Maafin saya. Saya kepengen juga kamu tenang di sana. Saya akan datangi orang tua kamu. Saya akan minta maaf. Apapun resikonya saya siap. Karena hidup saya gak tenang sekarang ini. Kalau jangan datangi saya terus. Bahkan saya pernah hampir kecelakaan waktu itu. Karena pikiran saya jadi kemana-mana gitu. Pada saat saya naik motor, saya hampir nabrak mobil saat itu. Betul. Saya ngerasain itu. Karena bilang harusnya kamu nemenin dia. Enggak. Saya tahu. Dia apa ya? Dia sini sosok yang cukup keras juga loh. Si ini benar-benar manifestasi dari teror bunyi. Kemudian ini juga salah satu bentuk dari kemarahan. Desi. Kapan kesel dan kecewanya Ungkapan dia. keselnya. Pokoknya sampai kapanpun kamu nggak akan bisa kaya kalau belum selesaikan kasusnya dia. Kasus bunuh dirinya ini masih tanda tanya terus, ini gak ya, apa itu. Itu yang kata dia. Dan dia mengangguk ketika saya bilang seperti itu. Jadi pengen sebenarnya Riko menderita bahkan sampai meninggal dunia. Betul sekali. Kamu dendam gitu sama saya. Dibunuh nggak sih Roy? Tidak boleh dibunuh ya. Nggak boleh. Ini Turun. Kamu mau ambil Nggak berani saya. sebagai wujud permohonan maaf kamu? Saya nggak berani. Coba deh, Pakai tisu kayaknya. jangan dibunuh.
betapa menderitanya ya dia ya sampai bisa jadi kayak gini ya, manifestasi bentuk binatang, sedih banget bunuh diri jadi kayak gini. Ini sih udah menderita banget. Bisa di Ambil aja pakai tisu, Mas. botol. Ya, Mas dijagain gitu biar masuk. Masnya masukin Masukin botolnya, Mas. Itu ditutup deh, ditutup. Tutup lagi. Pokoknya intinya hal-hal yang seperti ini tidak akan membuat almarhumah tenang. Ini sekarang dia masih di sini, Ron. Dari tadi di situ terus, nggak bergumam seperti apa. Dia sangat gini terus nangis. Masih menggendong bayinya. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya kan mau minta maaf. Iya, Bujuk tenang. keluarganya. Mas Riko justru nadanya tapi seperti marah dan kesal soalnya. Iya, habis gimana? Saya udah minta maaf kan. Saya nggak sadar saat itu kejadiannya Ke keluarga. harus kayak begini gitu loh. Ya, Iya. saya rasa ya, Mas Riko, minta maaf itu ya bisa menyelesaikan masalah, tapi yang paling penting adalah menyesal dulu sih. Percuma untuk menyelesaikan masalah tapi nggak ada Tobat rasa ya. penyesalan. Mas Bayu, kalau saya nggak menyesal ini nggak mungkin saya begini. Nggak Iya. mungkin saya jadi ketakutan begini. Itu dia tuh. Tetap Tetap di sini. masih di sini. Sudah Mas berapa Boni. lama Mas Bayu merasakan hal ini, berapa tahun? Baru datang ini hampir kurang lebih 6 bulan ini. 6 bulan terakhir. Saya Mas, minta Tapi selama ini saya nggak sadar bahwa itu pernah datang, tapi saya nggak sesering 6 bulan ini gitu loh. Saya mau kamu cari dia, punya keluarganya semua, keluarga inti, keluarga luar. Cari dia lewat sosial media, semuanya kita udah zamannya udah Teman canggih. sekolah. Pokoknya kita lihat hasilnya seperti apa dan buat pengakuan kesalahan pada waktu itu, iya saya yang buat dia hamil dan salah satu penyebab mungkin dia jadi bunuh diri. Kamu harus ngomong juga. mau diapain, Ron? Ritual dupa dan ciprat-ciprat air ini masih perlu diterusin, Roy. Tidak perlu, karena nggak ngefek sama sekali. Dia butuhnya bukan ritual dupa, ciprat-cipratnya, kejelasan gitu. Ini anak kamu loh, gitu. Pengakuan berarti diakui anaknya ini adalah anak Anda, Mas Riko kan waktu terakhir berarti kan marah, kesel. Ada sebutan, beliau juga bilang gini ke saya. Sebenarnya, jadi gini, ada sebutan apa ya bahasa Indonesia ya, sebutan nama kecil, apa namanya, nama Kecil, sayang. nama kesayangan. Iya, dari Mas Riko dia nyebutin satu kata gitu, bahwa dia pengen nunjukin kalau ini loh aku beneran gitu loh. Dia bilang ada satu nama Nama yang panggilan. panggilannya. Iya, inget gak waktu itu? Memang Panggilan sayangnya waktu itu saya manggil dia Eci. tuh Eci. Itu dia nunjukin kalau itu saya ini. Saya minta maaf. Terus dia manggil kamu juga pakai nama yang berbeda kan? Nama panggilan sayang gitu. Beda ya. Dia manggil Anda apa, Mas Riko? Waktu itu dia manggil saya Acil. Acil. Iya. Itu. Dia bilang itu seperti itu, bukti, salah satu bukti kalau beliau hadir di sini dan minta sampai pertanggungjawaban sampai kapanpun saya akan kejar kamu. Acil ya. Dan Kasihan. Eci. Dia ada di tengah-tengah gitu antara alam sana sama dunia gitu.
kamu udah gak perlu cipratin beginian. Datengin keluarganya langsung ya, dan minta maaf. Anak Oke. Eci, nama kesayangan dan Tapi Acil. sampai kapan dia selalu datang? Sampai pada waktunya berakhir. Entah kapanpun itu saya juga tidak pernah tahu. Tapi saya nggak bakal pernah tenang kalau begini caranya. Kalau kamu mungkin sudah berkunjung ke keluarganya dan membuat pengakuan seperti yang kamu sampaikan pada kami bertiga, saya rasa itu sudah membuat dia tenang, Eci. Sama taubat kali ya Mas, taubat Iya. kepada Tuhan juga, dan mulai mengerjakan sholat 5 waktunya, minta ampunan juga gitu. Itu sebagai bukti penyesalan. Mungkin lebih tenang, emosinya lebih akan berkurang kali ya. Berarti nggak cuma minta maaf doang ke keluarganya, Ya. tapi minta maaf ke Tuhan dan buktikan bahwa Anda menyesal dengan ya tidak melakukan hal seperti ini, dan pastinya yang paling penting adalah penyesalan itu sih. Bukan cuma asal dia nggak ngeganggu, asal hidup kamu tambah baik. Bukan itu sih Mas. Yang penting menyadari itu sih yang agak Mas mungkin Biasa kalau aja punya sulit. anak Mas diperlakukan gitu juga pasti kan nggak terima sama, ya betul dong Mas Bayu. Nah, bayangkan Anda Kalau adalah itu orang tuanya dari Iya. Saya baru sadar sekarang perasaannya seperti apa. Masih hancur sekali orang tuanya. kamu lihat dia mau pergi Ron. Belum. Nanti harus cari waktu bener-bener Ya. ujungin aja. Itu sih. Doain terus setiap berdoa ya. Setiap sholat bawa nama dia supaya dia Ya. tenang. Bunuh diri tuh serem loh. Bener-bener dia menderita. Terus dia nyesel lagi bunuh diri. Oh dia juga, aduh, Dia nyesel dia, aduh kenapa saya bunuh diri ya. Itu dia mau turn back the time gitu. Dia mau balik ke waktu itu gitu. Nah, saya Aduh, kenapa kasihan ya banget. saya Setahun bunuh tahun menderita kayak gitu ya Ron. Betul. Kamu baru 6 bulan aja berasa menderita kan, apalagi almarhum Iya ya sih. udah berpuluh-puluh tahun gitu, dan keluarganya udah pasti sedih sekali. Ya udah, Mas Riko, sebelum Anda meninggalkan studio, terakhir kali apa yang mau disampaikan? Kalau misalnya sosok Desi masih ada di kursi ini, silakan. Saya jujur, saya sangat menyesal apa yang udah saya lakuin. Saya nggak tahu kalau akhirnya jadi seperti ini. Tapi yang jelas saya akan tanggung jawab. Saya akan cari mana orang tua kamu. Saya akan selalu mendoakan kamu dalam sholat saya, supaya kamu bisa tenang di sana. Sekali lagi saya minta maaf sama kamu atas kelakuan saya waktu itu yang bikin kamu seperti ini. Bangkunya bergerak sendiri. Geser ya, bentar. Dia perlu datang ke makamnya lagi nggak, Ron? Perlu dong harus. Harus kunjungin sering-sering Mas. Iya, Mbak. Baik. Jadikan pelajaran. Di situ bukan cuma ada tapi ada anaknya Mas juga kan. Kasihan. Iya, ada dua makhluk, ada Iya. dua manusia ya. Ya, kami selalu doakan yang terbaik buat almarhumah juga, supaya mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Terakhir ada yang mau disampaikan, Ron? Nggak ada. Baby sih. Nggak ada, cuman ya sering kalau nanti datangin lagi Mas jangan jadi satu beban, anggap aja itu satu bentuk komunikasi Mas sama dia yang baik, diajak komunikasi baik aja, berpositif thinking aja sih Mas. Jadi nggak jadi menghantui, jadi Mas nggak menganggap itu menghantui gitu. Dan jalankan apa yang menjadi niat Anda kalau mengirimkan doa. Baik. Terima kasih, Mas Riko. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Selamat malam. Terima kasih. Dibawa kali Itunya dibawa juga. Hio 3 biji. Apa dupa? Dupanya ini Iya. dibawa. Ya, terima kasih. Jangan menganggap remeh suatu kesalahan. Karena jika tidak segera diselesaikan,
bersiaplah untuk terus dihantui rasa penyesalan.